Hello gengs, ketemu lagi di sini. Mungkin masih banyak dari para reader sekalian yang bertanya-tanya, apakah Zovan dan juga Nona Chu memiliki anak kandung? Jika ada, siapakah dia? Seperti yang sudah Mimin bahas di Wikipedia Magic Emperor bab Zhou Yifan, jika Zovan hanya memiliki 3 anak angkat, yaitu Gu Santong, mantan dari Dragon Guardian di Tianyu Empire. Lalu ada Qiu'er, telur dari Thunderbird yang ditetaskan oleh Zovan, dan juga Jiantong, wujud manusia dari Bloody Baby. Nah, terus apakah memang benar jika Zovan dan juga Nona Chu tidak memiliki anak kandung? Jawabannya adalah ya. Dan kali ini Mimin akan sedikit menjelaskan kenapa mereka berdua tidak memiliki anak kandung. Apakah karena Kaisar Zovan mandul? Kayaknya sih no. Atau mungkin saja Nona Chu sempat hamil lalu keguguran. Ya kalau itu sih mungkin saja. Tapi belum ada info valid mengenai hal tersebut. Zovan dan juga Nona Chu menikah di chapter 768 novel. Lalu mereka berdua melakukan percintaan di chapter 769. Nah, harusnya kalau udah pernah melakukan percintaan ada dugaan atau perkiraan jika di chapter-chapter selanjutnya Nona Chu akan hamil dan memiliki anak. Tapi ternyata tidak demikian. Di chapter 772, 3 chapter setelah pernikahan mereka berdua, saat Nona Chu dan juga Zovan sedang dalam perjalanan menuju Two Dragon Courtyard, salah satu sekte kelas atas dari 3 sekte pelindung yang juga merupakan sekte dari Nona Chu. Zovan dan juga Nona Chu dijebak atau diserang, dan Zovan harus melawan mereka semua seorang diri agar Nona Chu bisa melarikan diri. Setelah pertarungan tersebut, Zovan tidak pernah terlihat lagi dan ada kabar jika Zovan mati dalam pertarungan. Lalu di chapter 843-844, setelah Zovan menghancurkan sekte Heaven and Earth, beberapa orang dari sekte Two Dragon Courtyard muncul, dan salah satu di antara mereka adalah Nona Chu. Nah, di situ Zovan tidak mau mengungkapkan identitas aslinya dan menyamar sebagai Nin Nether Overlord. Dan saat itu juga ia mengatakan kepada Nona Chu jika Zovan sudah mati. Mendengar hal tersebut, Nona Chu pun langsung tumbang alias pingsan. Nah, kenapa Zovan mengatakan hal tersebut? Sepertinya untuk melindungi Nona Chu, karena mungkin ia masih dikejar-kejar ataupun ditargetkan oleh musuh-musuh yang ingin memusnahkannya. Lalu setelah sadar dari pingsannya, Nona Chu seperti sudah tidak memiliki semangat hidup lagi karena suaminya telah mati. Ia seperti tubuh tanpa jiwa dan bahkan tidak berbicara, juga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang. Bahkan rambutnya menjadi warna putih seperti rambut Zovan setelah kematian Ning-Er. Walaupun pada akhirnya mereka berdua kembali bertemu di chapter 1017. Gila sih, jauh banget ya dari chapter 844 ke chapter 1017. Lebih dari 150 chapter buat mereka berdua bisa bertemu lagi. Padahal baru aja nikah. Gimana mau punya anak ya kalau misalkan setelah nikah sudah ditinggal begitu saja. Tapi saat itu Nona Chu masih dalam keadaan lemah. Bahkan Zovan tidak tahu apakah istrinya masih mengenalinya dan
paham apa yang ia ucapkan. Nah, itu sih masih efek dari shock ya setelah mendengar kematian Zovan dahulu kala atau di chapter sebelumnya. Sampai pada akhirnya Nona Chu mengorbankan dirinya menggunakan array live for live untuk menyelamatkan Zovan di chapter 1102. Dan Nona Chu pun pergi meninggalkan Zovan untuk selama-lamanya. Ya, walaupun nanti mereka ketemu lagi di Holy Land, tapi saat awal pertemuan Nona Chu tidak bisa mengenali siapa Zovan. Itu Nona Chu bukan hidup kembali loh ya, tapi itu adalah reinkarnasi dari Nona Chu dan ia bereinkarnasi di Holy Land. Nah, dari beberapa penjelasan di atas, ada dua kemungkinan kenapa Nona Chu dan juga Zovan tidak memiliki anak kandung. Alasan yang pertama yaitu karena 3 chapter setelah pernikahannya dengan Nona Chu ia menghilang, bahkan dikabarkan telah mati. Dan ketika mereka bertemu kembali, tubuh Nona Chu sudah melama hingga pada akhir hidupnya ia mengorbankan diri untuk menyelamatkan Zovan. Jadi ya wajar aja sih kenapa mereka belum punya anak. Orang ditinggal kabur setelah nikah. Ya nggak ditinggal kabur sih, ditinggal untuk niatnya untuk menyelamatkan Nona Chu dari orang-orang yang sedang mengincar hidup Zovan. Dan kemungkinan atau alasan kedua yaitu Nona Chu mungkin saja sudah hamil, tapi karena kondisinya yang buruk setelah mendengar kematian Zovan, ia pun keguguran. Nah, kalau kemungkinan ini sih hanya perkiraan Mimin saja loh ya. Ingat, hanya perkiraan Mimin saja karena memang di novelnya sendiri tidak ada penjelasan tentang hal tersebut. Kenapa Mimin menyimpulkan hal tersebut? Karena mereka berdua sudah melakukan percintaan, walaupun setelahnya mereka sempat berpisah sampai beratus-ratus chapter. Nah, itulah sedikit alasan kenapa Nona Chu dan juga Zovan tidak memiliki anak kandung. Gimana menurut para reader sekalian? Kalau misalkan ada informasi yang salah, bisa kalian koreksi. Semoga terhibur dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.